Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, kembali saya akan berbagi pengetahuan tentang perjalanan roh atau atma menuju neraka. Pada beberapa video sebelumnya, saya telah membicarakan perjalanan roh menuju surga. Dalam video itu disebutkan, roh akan melalui 7 gunung. Mulai dari Gunung Malaya, Suktiman, Windya, Gunung Werksawan, Gunung Imawan, Makuta, dan terakhir di Gunung Mahameru. Dalam video yang lain, saya melanjutkan perjalanan roh itu dengan menggambarkan bahwa roh akan melalui 7 lagi tingkatan surga. Mulai dari Swarga Maya, Buana Loka, Buah Loka, Mahaloka, Jana Loka, Satya Loka, dan Swarga atau surga Sri Guru Nadi. Jadi roh itu 7 gunung, 7 surga. Berikutnya di video yang lain juga, roh akan diperkenalkan oleh Sang Wilmana yang mengantarkan roh ini keliling dengan surga sesuai dengan pengider-ider. Ya. Timur, selatan, barat, utara, ya, timur laut, tenggara, dan sebagainya. Diperkenalkan satu-satu yang disebut dengan surga Iswarapada di timur, Brahmapada di selatan, Buddhaloka disebut Buddhaloka di barat, Wisnupada di utara, Sambupada ya di timur laut, Indrapada, Narapada, Wilasatya, dan di tengah-tengah kita kenal semua dengan istilah Siwapada. Apakah berhenti sampai di sana? Tidak. Di video yang lain berikutnya juga saya bercerita tentang di lambung Siwapada. Roh akan diperkenalkan lagi dengan Swarga Mani, Swarga Sri Manu, Swarga Jana Dewa Prelada, Swarga biasa, Swarga Ganda Langu, Swarga Manikaratna, Swarga Gambira Pada, Swarga Pada, dan yang paling tinggi adalah Swarga Windu Pepet. Ini yang tertinggi. Nah, para pemirsa yang budiman, selanjutnya mari kita coba telusuri perjalanan atma, bukan lagi ke surga, ke atas, tetapi menuju Niriti. Ya, neraka. Ya, Niriti, Cloud Kau. Ya. Nah, disebutkan. Saya memberi gambaran dengan mengambil ilustrasi lukisan-lukisan di Kertogose Kelungkung. Salah satu bagian yang akan memperkaya wacana ini.
Di samping saya menggunakan beberapa sumber naskah. Gagurutan Bimo Suwarga, Lontar Atma Persangsa, Putru Astika Carita, Gagurutan Ijapatwan, Putru Pasaji, dan Lontar Suwarga. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, kata berbagai sumber yang saya coba kompilasi, Atma pertama akan bertemu dengan Tegal Penangsaran. Tegal Penangsaran. Ya udah. Ya, pernah ke sana? Yang jelas Ngurah itu pasti pernah ke Tegal. Tegalagung. Ya. Tegalagung. Ya. Jadi jangan ke Tegal Penangsaran. Digambarkan Tegal Penangsaran ini tempat yang sama sekali tidak ada tempat bernaung. Seperti gurun pasir. Ya, gak ada pohon. Ya, panas. Bukan main. Roh Atma, para Atma berlarian ke sana kemari. Berusaha mencari air, tapi tidak ketemu. Apalagi kopi susu. Ya. Enggak, air saja susah nyari. Sama sekali, itulah gambaran betapa sedih dan menderitanya Atma berada dalam suatu ruang panas, hampa, tanpa tanaman, tanpa air. Kita tidak minum air 2 jam aja sudah kerongkongan gerah. Bisa bayangkan berhari-hari, berbulan-bulan tanpa air. Karena Atma tidak bisa mati. Ya, dia menderita. Itu gambaran. Perjalanan selanjutnya, jika dia bertahan terus bisa melewati apa yang disebut dengan Tegal Penangsaran, dia akan masuk ke kawah Tamre Goh Muka atau Candra di Muka. Ya? Adalah jambangan tembaga. Dengan bentuk menyerupai kepala banteng. Jambangan tembaga ini menyimbolkan perut manusia. Sedangkan kepala banteng itu menggambarkan mulut dan kerongkongan manusia. Makanya ya, orang disarankan selama hidup untuk menjaga mulut dan kerongkongan. Mulutmu harimau. Ya, karena kata-kata engkau akan dapat teman. Karena kata-kata pula engkau akan punya musuh. Dan karena kata-kata pula engkau akan menemui ajal. Makanya itu sebuah simbol. Penghukuman bagi mereka yang suka memaki. Ya, suka memfitnah. Pokoknya tindakan-tindakan yang bersumber dari mulut. Mereka akan berada di sini. Di kawah Candra di Muka. Atau Goh Muka. Yang ketiga, Atma akan melalui apa yang disebut dengan kawah Weci. Kawah Weci. Yakni jambangan besar yang berisi penuh dengan kotoran manusia. Cici bukan main. Tempat menghukum orang-orang yang hanya bekerja untuk perutnya sendiri. Atau hidup hanya untuk kepentingan pribadi. Nggak pernah
memikirkan orang lain. Tidak pernah melaksanakan dana punya. Tidak pernah ngayah. Ini adik-adik kan sering ngayah. Punya dalam bentuk ayah-ayahan. Ya? Kalau begitu, kita tidak akan ke sini. Karena kita rajin ngayah. Kita rajin mempunyai ayah-ayahan, igel-igelan, sesolahan. Ya? Mempunyai pengetahuan, mempunyai duit, ya, mempunyai tenaga. Tentu kita tidak akan, tapi kita wajib tahu bahwa begitu tahapan-tahapan. Sebagai pengetahuan saja. Yang keempat, kemudian Atma akan ketemu batu mesepak dalam bahasa Bali. Batu yang bisa terbuka tiba-tiba dan menutup tiba-tiba. Kita tidak pernah tahu kapan dibuka, kapan ditutup. Karena tidak ada hitungannya tiap 3 menit ya akan dibuka. Tidak ada pengumuman begitu, ya. Bisa saja baru kepala kita saja lewat, badan kita kejepit. Tiba-tiba ketutup. Ya. Keadaan yang keempat ini. Banyak Atma yang terjepit kesakitan, meraung-raung. Seperti saya katakan tadi. Karena begitu sebagian atau 3/4 bagian tubuhnya masuk, tiba-tiba kakinya kejepit. Ini merupakan tempat penghukuman bagi manusia yang suka berkata sombong, omong besar dan kasar. Siap-siaplah Anda sekalian yang seperti itu akan masuk di jebakan batu mesepak. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, berikutnya mari kita lihat perjalanan Atma di tahapan yang kelima. Ketemu kemudian Atma dengan Titi Gonggang. Titi Gonggang. Pernah kan? Pernah dengar cerita. Saya pikir sudah pernah ke sana dulu, balik terus ya. Titi Gonggang. Ini adalah titian, sebuah jurang api yang bertiang di tengah saja. Tengah-tengah aja tiangnya. Ya. Ujung kanan kirinya tidak bertiang. Kalau jembatan kan biasanya ujung-ujung di tengah biar kuat itu. Nah, ini hanya di tengah saja. Ya. Sehingga kalau diinjak dan dititi baik ujung kanan di sini maupun di sini, itu dia miring, dan Atma berpeluang jatuh pada api yang membara. Ya, kalau jatuh jadi guling di sana. Di sana dilebok kita, dibakar. Nah, Titi Gonggang ini adalah tempat penghukuman bagi lidah manusia yang sering tidak menepati janji atau gemar menipu orang, bersilat lidah. Ya? Janji akan memberi orang dengan harga murah, apa enggak ada. Uang diambil, barang enggak datang. Maka siap-siaplah dari sekarang. Kalau kita berperilaku seperti itu, maka kita akan masuk Titi Gonggang. Yang keenam, Atma
akan melewati dan ketemu Titi Ugal Agil. Ya, itulah ya. Titi Ugal Agil adalah jembatan yang bergoyang-goyang. Ya. Roh manusia yang melalui jembatan itu tentu akan terjatuh dalam jurang. Ini adalah penghukuman bagi manusia yang semasa hidupnya gemar, kembali lagi, memfitnah dan membuat berita-berita hoax. Nah, sekarang di media sosial itu banyak berita-berita hoax. Maka mereka itu harus berani menyiapkan diri akan masuk jatuh ketika melalui Titi Ugal Agil. Para pemirsa yang budiman, kita telah bercerita mengenai perjalanan Atma melalui 6 tahapan. Masih ada 2 tahapan. Apa itu? Yang ketujuh disebut dengan kayu curiga. Kayu curiga. Pohon yang berdaun keris. Ya, senjata. Itu pisau, keris. Apabila roh manusia yang berdosa bernaung di bawah pohon itu, maksudnya pohon curiga itu, badannya diujani oleh keris daun pohon itu. Ini adalah perumpamaan dari bulu mata dan kemaluan manusia, yaitu penghukuman bagi orang yang semasa hidupnya suka berzina, bermain serong dengan orang lain. Rohnya akan diujani keris daun kayu curiga itu. Yang terakhir tidak lain adalah petung agni. Artinya pohon bambu petung yang penuh dengan api. Tetapi tidak terbakar pohon petung itu. Ya. Roh manusia yang papa karena waktu hidup suka melakukan ilmu hitam, analog, desti, ya, nyantet, ya, main guna-guna, akan digantung di pohon itu dengan kaki di atas dan kepala di bawah, seperti cerita Jarat Karu, leluhurnya Jarat Karu, ya, digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, cerita tentang penghukuman Atma ketika memasuki wilayah neraka ini sesungguhnya telah banyak diekspresikan oleh para seniman, oleh para penggagas sendera tari, ya, oleh para pelukis, sebagaimana kita dapat temukan di Kertogose, ya, di Kelungkung. Saya beberapa punya fotonya. Saya akan jelaskan apa yang ada dalam pikiran seniman ketika menggambarkan perjalanan Atma dan perilaku Atma ketika hidup, serta hukumannya yang harus dia terima. Di Kertogose petak 2 bagian timur, kita akan menemukan lukisan
buta cingkaran, menyiksa atma yang semasa hidupnya suka berburu dan merusak lingkungan. Duh. Perusak lingkungan itu bukan sekarang. Zaman dulu sudah diprediksi akan terjadi seperti itu. Gambaran-gambaran bagi mereka yang suka berburu dan merusak lingkungan itu akan disiksa. Gajah pun ikut menyergapnya. Bayangkan atma itu disergap gajah di kali dituan. Kita menemukan lagi lukisan di Kertagosa peta 2, masih di bagian timur. Kita menemukan lukisan Buto Munar dan Buto Manir. Buto Munar Manir. Ya, menggergaji. Coba, menggergaji kepala atma yang semasa hidupnya durhaka kepada orang tua. Saya harapkan anak-anakku ini, ya, anggota pasraman Praba Budaya itu nggak ada, dan kita semua tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jika itu engkau lakukan, niscaya kepalamu akan digergaji oleh Buto Munar dan Buto Manir, kecuali kamu kolusi sama dia. Ya, itu sastra. Ya. Yang ketiga, kita juga menemukan banyak cerita di Kertagosa 2 bagian selatan. Saya tidak seluruhnya gambarkan, tapi sebagai contoh saja, bahwa Buta Tog Sil mengancam dan memarang atma yang suka memalsu prasasti dan piagam-piagam. Nah, Anda akan bertemu dengan Buto Tog Sil. Kepala Anda akan diparang. Ya. Berikutnya, kita masih di selatan. Kita akan ketemu lukisan Buta Manyo. Buta Manyo bertengger di atas pohon keris sambil mengguncangkan pohon sehingga daunnya menimpa para atma yang semasa hidupnya suka mengobrol cinta. Nah, selanjutnya masih di selatan, atma yang tidak mendapatkan keturunan dan medue sentana akan menjali hukuman diikat, digantung pada pohon bambu dengan kaki terbalik. Ini sekali lagi juga refleksi dari cerita Jarat Karu. Nah, ini ada nama Buta, tanda kutip, antik, digambarkan oleh para seniman. Siapa? Tidak lain adalah Buta Laila. Ya, Buta Laila sedang menarik lidah atma. Cepet, ditarik lidahnya. Bagi atma yang semasa hidupnya suka aneluh, nyantet, dan meracuni. Itu digambarkan tadi di bagian depan ketika tahapan juga kita sudah sebut. Tapi ini kan ekspresi pelukis ketika membaca sumber tadi dan menggambarkannya sebagai sarana pendidikan bagi kita. Ya, agar kita tidak melakukan hal-hal itu. Nah,
bagi adik-adik, satu saat pasti akan punya anak kalau menikah. Ya, ingin punya anak. Kalau Anda menjadi seorang ibu, tidak mau menyusui anak sendiri untuk alasan agar susu masih tetap montok, ya, loh ada orang nggak mau menyusui, kasih aja dot, jadi susunya formula ya, susunya tidak boleh disusui oleh anaknya, takut rusak, ya, maka ada hukumannya, menghukum Atma ibu yang dengan sengaja tidak mau menyusui bayinya untuk menjaga kemontokan. Selanjutnya di bagian barat kita ambil 3 tadi selatan, sekarang di barat. Atma para wanita yang sering melakukan aborsi. Tadi apa? Di 4 jenis dosa. Dosa patake. Aborsi disebutkan kan? Karena hubungan di luar nikah. Tampak mereka sedang meniti jembatan bambu yang rapuh. Tetapi begitu dia lewat jembatan, ia diguncang oleh para janin yang dibuangnya. Dilempari. Buta jering ikut melempari dengan batu, dan buta meracu bersiap-siap memarang dengan pedangnya. Itu digambarkan di dalam lukisan itu. Jadi bagi wanita yang suka aborsi, maka siap-siap ketika lewat di titik ugal agil, janin-janin yang pernah dibuang akan melempari biar jatuh. Ya, dan buta meracu sudah siap-siap dengan parangnya. Para pemirsa yang budiman, di Kertogoso 2 bagian barat, kita juga menemukan lukisan-lukisan bagi Atma yang masa hidupnya suka menyiksa binatang. Hukumannya ia akan diperkuda. Dia kalau angwana kuda. Ya, kalau suka mestinya binatang disayangi. Ya, apalagi binatang piaraan. Kecuali memang binatang yang membuat kita terancam. Ya. Selanjutnya kita lihat ada di bagian barat ada lukisan ketika Sang Suratmo memberikan hukuman kepada Atma yang melakukan perkawinan sumbang. Berat hukumannya. Tadi ketika kita bicara mengenai dosa adipatake, kita ketemu dengan ini. Anak dengan ibu, ibu dengan anak, ayah dengan anak. Semuanya itu adalah yang disebut dengan perkawinan sumbang. Sang Suratmo langsung yang akan menghukum. Dan terakhir di bagian barat kita menemukan buta cingkaran dan buta maya menumbuk Atma orang-orang yang mendua. Ambivalens. Di depan go ngaji bilang, go ngaji. Orang baik mone polos. Begitu balik, udah percaya aja go ngaji. Ini orang yang bersifat ambivalens. Ya, di depan kita baik, di belakang nusuk. Maka siap-siaplah akan berhadapan dengan
bute cingkaran, dan bute manyo. Di bagian utara yang terakhir ini, kita akan ketemu dengan lukisan Sang Suratme dan Sang Bute Jering sedang memarang kepala para pembunuh dan perampok. Pembunuh dosa, pembunuh dusta, ya. Juga sedang menikam Atma yang suka memperkosa. Dosa, membunuh dan merampas hak-hak orang lain. Yang terakhir adalah kita akan ketemu dengan lukisan yang berisi buta maya didampingi buta lendi sedang membakar alat kelamin Atma yang suka selingkuh. Laki maupun perempuan. Inilah nasihat penting yang kita dapat baca dari berbagai naskah maupun kita bisa pahami dari berbagai ekspresi para seniman untuk memperjelas, untuk mengongkritkan nasihat-nasihat penting agar kita terhindar dari kehidupan neraka. Ya. Para pemirsa yang budiman, pesan moral apa yang dapat kita petik dari perjalanan Atma menuju neraka itu? Yang pertama, sekalipun manusia tidak dapat menghindari perbuatan dosa. Sekali lagi, kita berusaha, tapi kadang-kadang kita tidak terhindar dari perbuatan dosa atau cora. Ya, Yudhistira pernah bersalah ketika dia mengatakan Aswatthama gajah. Mati. Didengar yang kerasnya Aswatthama mati, gajah dikecilkan. Arjuna juga pernah berbohong ketika dia bersumpah akan mengalahkan musuhnya dalam sehari, tetapi ternyata tidak bisa. Kita semua hidup ini pernah salah dan bisa berdosa. Namun demikian, kita harus secara sistematik, secara sungguh-sungguh untuk berusaha mengurangi perbuatan tidak baik serta memperbanyak perbuatan baik. Ya, walaupun kita semua pernah salah, tapi kita dengan kesadaran sendiri harus berusaha dari hari ke hari untuk memperbaikinya. Yang kedua, perbuatan baik akan mendapatkan reward. Dan perbuatan buruk atau tidak baik akan selalu mendapatkan punishment, hukuman. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya sengaja ingin menyampaikan konten ini agar kita semua setidaknya memiliki pengetahuan tentang kehidupan yang menderita itu, dan agar juga kita termotivasi untuk menghindari perbuatan-perbuatan itu, agar kita semuanya kalau bisa menyatu dengan Brahman atau moksa, bukan sebaliknya, salah jalur masuk neraka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.